Flashback masa kecil Seon dan juga Anso, di mana Anso mengajari Seon untuk membaca dan juga menulis. Kemudian Seon kecil menggambar sebuah tong dan mewarnai area sekitarnya. Saat dia mewarnai laut dengan warna merah, Anso akan membenarkannya dengan warna biru. Tetapi Seon menolaknya. Kini Seon terlihat pingsan dengan berlumuran darah. Tak hanya itu, ada tong biru di sampingnya. Namun saat dibuka, tong itu hanya berisikan kaleng cat. Seon pun merasa sangat murka terhadap ayahnya. Kini pisau bedah miliknya juga diambil oleh sang ayah dan disimpan dengan barang-barang lainnya. Seon kemudian membersihkan dirinya di kamar mandi. Dia tidak menyangka bahwa sang ayah mengadopsi anak kecil dan menamai seperti dirinya. Kini Sukwu mengira bahwa wajah dari restorasi anak tersebut adalah Seon. Namun detektif lain tidak setuju karena mereka mempunyai bentuk hidung yang berbeda. Sukwu kembali mengatakan bahwa dari para korban mempunyai kesamaan, yaitu catatan finansial dari Binatu. Dan Binatu itu adalah milik Jo Kyun yang dikenal dengan nama Min-guk. Jung Yun dan Chang Jin akan pergi ke Binatu tersebut. Di sisi lain, Seon terlihat membersihkan lantai sama seperti ketika dia dulu kecil. Seon kembali teringat tentang Anso. Saat bonekanya patah, Anso kemudian menjahitnya dengan menggunakan benang. Kemudian dia menyimpul benang tersebut dengan bentuk pita. Anso berpesan agar Seon terus menjaga bonekanya. Tiba-tiba Seon melihat sang ayah datang dan langsung menyembunyikan boneka serta buku miliknya. Sang ayah meminta Anso untuk segera kembali ke kamarnya. Sementara Seon terlihat ketakutan. Setelah Anso pergi, sang ayah mengatakan bahwa mereka akan segera melakukan dinas luar. Hal itu membuat Seon sangat murka ketika mengingat masa lalunya. Kini Jung Yun sampai di tempat Binatu. Dia pun melihat cara jalan Jo Kyun. Kemudian Jung Yun melihat catatan finansial milik korban yang ternyata sama dengan catatan milik Jo Kyun. Jung Yun penasaran karena korban tinggal di wilayah kota baru, bagaimana dia bisa datang ke Binatu miliknya yang ada di desa. Chang Jin mengatakan bahwa Binatu milik Min-guk adalah Binatu yang terkenal. Jung Yun kemudian bertanya tentang kondisi kakinya. Namun Chang Jin mengatakan bahwa Min-guk pernah mengalami kecelakaan. Sebelum pergi, Jung Yun penasaran dengan ruangan yang ada di belakangnya. Di dalam ruangan itu banyak sekali cairan pembersih dan juga sikat. Di sisi lain, Seon masih ingin mencari tahu tentang Seon. Namun ternyata polisi sudah menyebar sketsa wajah miliknya. Sementara itu, Jung Yun masih menyelidiki ruangan di dalam Binatu. Dan Chang Jin tiba-tiba menerima telepon dari sang istri. Jung Yun mulai curiga di dalam ruangan tersebut karena terdapat jaket di dalam ember. Tak lama Jo Kyun pun datang menghampiri Jung Yun. Keduanya berusaha untuk menahan emosi. Jo Kyun mengatakan bahwa ruangan tersebut sudah lama tidak dipakai. Kini Jung Yun pun berpamitan pergi. Sementara itu, Seon mengikuti seorang anak yang mirip dengan Seon. Saat dia menghentikan anak tersebut, ternyata anak itu bukanlah Seon. Hal itu membuat Seon sangat terkejut. Kini Jung Yun mulai curiga karena di dalam Binatu tersebut terdapat cairan lak, jarum, benang, dan lainnya. Chang Jin merasa bahwa hal itu tidak masuk akal. Namun, Jung Yun kembali memperlihatkan rekaman CCTV di dalam bus yang sangat mirip sekali dengan Choi Min-guk. Tak lama dia melihat Seon yang terlihat memar di pipinya. Saat ditanya, Seon mengatakan bahwa dia hanya terjatuh. Kemudian Jung Yun pun meminta Seon untuk mengirimkan beberapa file dari hasil autopsi. Dari dalam toko Binatu, ternyata ayah Seon mengamati mereka. Nah, dia terlihat sedikit cemas. Kemudian Seon memutuskan untuk menghapus hasil deteksi dari obat pankoranium. Dan hasil autopsi tersebut menjadi tidak terdeteksi obat tersebut. Tak lama Seon menerima telepon dari ayahnya. Karena sketsa wajah dari Seon sudah tersebar, dia pun meminta sang ayah untuk melakukan sesuatu.
Dia ingin ada satu orang yang akan dijadikan pelaku. Sementara itu, para detektif masih heran dengan kasus Nam Seung Hyuk yang tidak terdeteksi obat-obatan. Kemudian Pak Choi datang dan membahas tentang perkembangan kasus. Jung Hyun pun mengusulkan kembali membuka kasus tong biru yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kasus saat ini. Selain itu ditemukan pula obat pengkoranium dan juga bekas suntikan. Karena kesal, Pak Choi akhirnya menyetujui apa yang diusulkan oleh Jung Hyun. Tetapi dia meminta Jung Hyun sendiri yang melakukannya. Sementara detektif lain tidak boleh ikut campur untuk membantu kasus tersebut. Pak Choi ingin memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Jung Hyun. Namun hal itu justru membuat Jung Hyun sedikit kecewa. Nah, semua detektif juga merasa sedikit kesal. Se-hyun bersiap untuk mengambil sampel DNA dari seseorang yang akan mereka jadikan pelaku. Sebelumnya, dia dan juga ayahnya sudah membuat kesepakatan untuk membuat pelaku lain dalam kasus tersebut. Sang ayah pun akan memberikan alamat dari seseorang yang akan menjadi pelaku dalam kasus tersebut. Se-hyun akan mengambil sampel DNA dari pelaku palsu dan menaruhnya di dalam potongan tubuh milik Oh Min Ho. Nah, saat Se-hyun akan memakai mobilnya, dia melihat GPS yang ditaruh di bawah mobil. Kini dia pun bersiap menuju alamat yang sudah diberikan oleh sang ayah. Di sisi lain, Jung Hyun akhirnya melihat hasil autopsi yang ternyata tidak memiliki kandungan dari pengkoranium. Begitu pula dengan kasus Nam Seung Hyuk yang tidak terdeteksi obat-obatan. Tak lama, Se-hyun pun tiba di suatu tempat. Dan Jung Hyun juga mengirim pesan jika Se-hyun membutuhkan bantuan. Tak lama, Se-hyun pun akhirnya masuk ke dalam rumah, di mana rumah tersebut sudah ditunjuk oleh sang ayah. Perlahan, Se-hyun juga membuka pintu rumah tersebut. Nah, tiba-tiba sang ayah mengirim pesan dan menanyakan apakah Se-hyun sudah sampai. Kini, Se-hyun bergegas untuk mengambil sampel DNA dari pelaku yang akan dia tunjuk. Nah, dia juga menerima pesan dari ayahnya bahwa sang ayah tidak sempat membereskan tempat tersebut. Kini Se-hyun melihat ada seseorang yang tergeletak di sebuah kamar. Dan itu adalah korban dari sang ayah. Se-hyun pun menyadari bahwa kini dia telah diawasi oleh ayahnya. Jo Kyun pun meminta Se-eun untuk segera melakukan tugasnya. Sementara itu, laki-laki yang tergeletak ternyata tiba-tiba bangun. Dia pun mengira bahwa Se-hyun lah yang melakukan semua itu. Mereka pun kemudian berkelahi. Ternyata Se-hyun akan dijebak oleh ayahnya sendiri, di mana Se-eun memasang kamera tersembunyi di area rumah tersebut. Se-hyun kini tidak punya pilihan lain selain menghajar pria itu. Karena jika tidak, maka dirinya lah yang akan dituduh sebagai orang yang melakukan pembunuhan. Se-hyun pun terpaksa menghabisi orang tersebut. Dia tidak menyangka bahwa sisi jahatnya akhirnya keluar. Semua itu karena sang ayah yang menjebaknya. Saat Se-hyun kecil sakit, dia merasa sangat senang karena dia tidak perlu menemani ayahnya melakukan dinas luar. Mendengar hal tersebut, Eun-soo penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh Se-hyun bersama ayahnya. Se-hyun terlihat tutup mulut dan tidak ingin memberitahu apa sebenarnya yang dia lakukan bersama ayahnya. Tentu saja Eun-soo menjadi semakin penasaran. Kini setelah Se-hyun menghabisi pria yang akan dia jadikan pelaku, dia pun membawanya ke dalam sebuah koper. Sebelumnya, Se-eun juga sudah memasang kamera tersembunyi di sekitar rumah tersebut. Sementara itu, Jung Hyun melihat kembali keterangan saksi yang memiliki skizofrenia tentang apa yang dia lihat dari korban Godosam. Dari ciri-ciri anak yang disebutkan oleh wanita tersebut, ternyata anak itu sekilas mirip dengan foto yang ditemukan. Tak lama Hyugun datang karena dia akan mengambil sesuatu di kantor. Hyugun pun memberitahu bahwa Chang Jin belum mendatangi istrinya selama 2 minggu. Istri Chang Jin sudah lama menderita kanker ginjal. Selain itu, dia juga mempunyai 2 anak yang masih kecil.
Selain itu, Sukwu juga baru saja naik jabatan. Itulah kenapa mereka tidak bisa mengambil resiko dari kasus pembunuhan berantai, karena mereka mencoba mempertahankan posisinya masing-masing. Nah, di lain sisi, Seyun akhirnya sampai di suatu tempat. Dia mengeluarkan koper hitam yang berisi mayat dan juga menaruhnya di atas plastik. Nah, Seyun mulai akan membedah mayat tersebut. Terlihat Chang Jin dan juga Sukwu sedang melakukan penyelidikan diam-diam. Tiba-tiba Jung Yun datang menghampiri mereka. Setelah melihat pengakuan Yugun, akhirnya Jung Yun merasa bersalah. Dia pun meminta maaf karena terlalu memaksakan untuk mengerjakan kasus pembunuhan berantai. Nah, saat kasus Tong Biru, ternyata Chang Jin pernah kehilangan temannya karena menyelidiki kasus tersebut. Kini dia hanya ingin mempertahankan posisinya hingga pensiun nanti. Jung Yun pun berjanji akan menanggung semua resikonya sendiri serta tidak akan merugikan orang lain. Mendengar hal itu, Chang Jin akhirnya cukup lega. Sementara itu, Seyun menerima telepon dari ayahnya. Jo Kyun menanyakan apakah Seyun sudah membereskan mayat tersebut. Dia pun meminta sang ayah untuk bertemu di suatu tempat, serta meminta ayahnya untuk membawakan potongan tubuh milik Oh Min Ho. Di lain sisi, Jung Yun dan juga rekan-rekannya dimarahi oleh Pak Choi karena mereka melakukan razia serta pengintaian dari CCTV bus. Jung Yun kemudian meminta maaf, tetapi Pak Choi terlihat begitu marah. Akhirnya, Chang Jin mengatakan akan memberikan kontak rekannya dari kasus Tong Biru. Pak Choi berusaha menghentikannya, tetapi Chang Jin justru memarahinya karena Jung Yun berusaha untuk menyelidiki kasus itu. Setelah Jung Yun keluar dari kantor, tiba-tiba dokter yang menelpon. Karena Jung Yun tidak bisa dihubungi, dokter yang akhirnya menelpon Jung Yun untuk memberitahu hasil dari pengujian obat mayat yang terakhir. Ternyata dalam mayat tersebut ditemukan kandungan pankoranium. Selain itu, dokter yang juga memberitahu bahwa kandungan pankoranium juga ditemukan di mayat-mayat sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Jung Yun sangat kaget. Terlihat Seyun memasuki sebuah area parkir dari sebuah gedung. Tak lama dia pun turun dari mobil. Kemudian Jung Yun mendatangi kantor forensik untuk mendapatkan salinan laporan dari uji obat beberapa mayat. Dia tidak menyangka bahwa semua mayat yang ditemukan mengandung pankoranium. Nah, akhirnya ayah Seyun datang ke lokasi tempat Seyun berada. Dia pun mulai melihat mobil Seyun yang terparkir. Jo Kyun kemudian turun dari truk dan menghampiri mobil Seyun yang nampak kosong. Jo Kyun pun berusaha untuk menelpon Seyun. Saat dia membuka bagasi mobil tersebut, Jo Kyun melihat sebuah koper hitam yang berlumuran darah. Dari arah belakang, Seyun muncul dan langsung menghajar ayahnya. Seun yang masih berada di dalam truk pun dia mencoba untuk bersembunyi. Sementara itu, Jung Yun berusaha untuk menghubungi Seyun. Dia mulai teringat bahwa saat melihat pelaku, Seyun nampak sangat gugup. Nah, kini Seyun terlihat mengikat ayahnya serta mengambil sampel darah miliknya. Jo Kyun justru mengatakan bahwa sampel darahnya tidak akan berguna karena dia sudah ditetapkan meninggal dan kini hidup dengan status baru. Namun Seun tidak peduli karena sebenarnya ayahnya masih hidup. Seun pun akan mengakhiri semuanya dengan mengikat leher sang ayah. Tiba-tiba alarm truk berbunyi. Seyun terlihat panik dan langsung menghampiri truk tersebut dan memecahkan kacanya. Tak disangka ternyata Seun yang melakukan semua itu. Saat Seyun berbalik, ternyata sang ayah sudah lepas dari ikatannya. Dia pun mulai mengancam Seyun dan juga mengajarnya. Seyun pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sang ayah terus menamparnya. Saat Seyun mulai terancam, tiba-tiba security datang dan Seyun berhasil untuk melarikan diri. Seyun pun berhasil kembali ke rumah. Namun sesampainya di dalam rumah, dia melihat ember biru yang digunakan sang ayah untuk menghabisi seseorang.
Nah, Seyun tidak bisa mengendalikan dirinya hingga dia terbayang-bayang oleh sang ayah. Akhirnya Seyun pun menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia pun mulai merasa ketakutan dan pergi dari rumah. Kini Seyun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan tangan terluka, Seyun terus berjalan menjauh. Tiba-tiba dari arah berlawanan, Jungyun terlihat datang dan berlari mendekatinya. Kemudian Jungyun membawa Seyun kembali ke rumah. Saat Jungyun masuk ke dalam rumah Seyun, dia melihat sepatu yang berlumuran darah, serta ember yang terlihat pecah berserakan. Selain itu, dia juga melihat peta tempat kejadian mayat ditemukan. Seyun terlihat masih di kamar mandi dan membersihkan bekas luka yang ada di tubuhnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Seyun terlihat kesakitan karena kakinya tergores. Kemudian Jungyun memberikan obat untuk menawar rasa sakit dan mengoleskan obat tersebut ke kaki Seyun. Tak lama Seyun akhirnya membaringkan dirinya tidur di atas kasur. Sementara Jungyun berusaha untuk membersihkan ember yang berserakan. Namun Seyun meminta Jungyun untuk duduk saja, tidak perlu membersihkan apapun. Nah, Jungyun kemudian bertanya kenapa Seyun menjadi dokter forensik. Seyun mengungkapkan bahwa dia ingin membantu mereka yang ditinggalkan oleh korban. Kemudian Jungyun juga mengatakan bagaimana dia bisa memutuskan menjadi seorang polisi. Dulu saat kecil, Jungyun pernah dituduh mencuri. Walaupun dia mengaku tidak melakukannya, tetapi pemilik toko tetap menuduhnya mencuri. Hingga akhirnya polisi datang dan menangkap sendiri tersangka pencuri tersebut. Dan itulah yang membuat dia ingin menjadi seorang polisi. Seyun kemudian mengungkapkan bahwa Jungyun adalah orang yang baik. Itulah sebabnya Seyun meminta Jungyun untuk tidak kalah dengan pelaku. Tiba-tiba Jungyun menerima laporan dari forensik digital. Ternyata foto anak kecil yang ditemukan berlatarkan pelabuhan Cheonggun. Jungyun pun kini semakin curiga dengan Seyun.